Untuk operator sendiri itu akan diarahkan untuk mengakses admin spmb.blorakap.co.id. Di sini kita akan login sebagai operator sekolah asal, di mana email dan passwordnya menggunakan akun sdm.data Bapak Ibu masing-masing. Lalu pencet lanjut. Di sini ada pilih peran sebagai operator sekolah asal. Lalu lanjut lagi dan pilih instansi atau sekolah. Di sini sebagai contoh saya menggunakan sekolah Adi Rajo. Untuk tampilan utama setelah login sebagai sekolah asal itu akan memperlihatkan username dan peran dari Bapak Ibu sendiri, yaitu peran sekolah asal yang telah dipilih. Di sini juga akan tampil nama kepala sekolah, akreditasi sekolah, jenjang sekolah, dan status sekolah. Untuk kepala sekolah sendiri itu dapat diubah apabila ternyata sudah berubah atau sudah berganti kepala sekolah. Operator sekolah asal dapat mengubah nama kepala sekolah di bagian sini melalui button ubah. Untuk akreditasi sekolah sendiri, Bapak dan Ibu operator tidak dapat mengubah akreditasi sekolah. Namun, Bapak dan Ibu dapat mengajukan kepada kami atau dinas untuk diubah apabila memang tidak sesuai dengan apa yang sudah berubah sekarang. Untuk jenjangnya sendiri itu berupa informasi dan status sekolah pun seperti itu. Untuk alamat sekolah ini wajib untuk dicantumkan titik koordinatnya. Caranya dengan ubah alamat. Kalau alamat yang ada di website tidak sesuai, Bapak dan Ibu dapat menyalin titik koordinat melalui Google Maps. Caranya dengan mengakses Google Maps, mencari titik sekolah, klik kanan pada pin merah dan salin titik koordinat, lalu ubah pada alamat sekolah dan simpan. Di sini juga terdapat beberapa menu yang telah diklasifikasikan sebagai SPMB menu, verifikasi, dan administrasi. Untuk SPM menu sendiri ada beranda, terus ada peserta didik. Untuk peserta didik sendiri, Bapak dan Ibu dapat melihat ketersediaan atau daftar dari peserta didik sekolah Bapak dan Ibu. Di sini juga Bapak dan Ibu dapat melihat profil dari masing-masing peserta didik. Jadi dapat dilihat apakah biodata dari peserta didik sudah dilengkapi atau ada hal-hal yang perlu dibantu untuk diupload bisa melalui menu ini. Di sini ada aksi, di titik 3 ini ada aksi, di mana Bapak dan Ibu dapat menarik data siswa per sekolah jika dirasa belum terdapat data yang masuk ke dalam aplikasi. Di sini juga terdapat unduh template nilai raport. Jadi Bapak dan Ibu dapat mendownload untuk menginput nilai raport setiap atau seluruh siswa yang akan mendaftar ke sekolah tujuan. Dan juga ada unggah nilai raport. Jadi setelah melakukan pengisian melalui template nilai raport, Bapak dan Ibu dapat men-save dan mengupload kembali melalui button ini. Di sini juga ada download. Nah, ini sama. Jadi untuk download ini sendiri merujuk pada biodata siswa. Selanjutnya itu ada persetujuan.
persetujuan. Jadi setelah siswa melakukan pengisian data dan mengajukan untuk verifikasi akan muncul di persetujuan. Sini akan dilihat siapa saja, terus nanti ada lihat persetujuan. Apakah data sudah sesuai atau belum, nanti dari sini. Untuk melakukan verbal sendiri itu melalui menu peserta didik tadi. Jadi pada Ibu lihat terlebih dahulu siswa yang akan atau yang ingin diverifikasi datanya dan sudah sesuai. Sebagai contoh, melalui profil ini, Bapak dan Ibu bisa mengecek terlebih dahulu kesesuaian dan ketersediaan datanya itu sudah memenuhi syarat atau belum. Lalu biodatanya dilihat kembali apakah sudah benar, apakah ada yang data yang sebenarnya diperlukan walaupun tidak wajib tapi belum diisi, itu bisa nanti disampaikan ke peserta didiknya. Apakah titik koordinat rumahnya sudah sesuai apa belum, itu juga bisa dilihat di sini. Jika sudah sesuai, Bapak dan Ibu dapat mengklik button simpan, lalu melakukan simpan atau simpan verifikasi. Bedanya adalah jika simpan itu hanya menyimpan informasi yang sekiranya mungkin Bapak Ibu ubah karena tidak sesuai dengan apa yang telah di-upload peserta didik. Namun apabila di button simpan dan verifikasi, artinya Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi terhadap biodata siswa tersebut. Nah, jika telah melakukan biodata berhasil diverifikasi, nanti akan terlihat di panel siswa sendiri itu dia sudah diverifikasi. Menu persetujuan itu data siswa yang sebelumnya sudah tidak tercantum karena dianggap sudah dilihat dan sudah disetujui. Lalu ada admin akun. Di sini Bapak dan Ibu apabila merasa kekurangan SDM untuk melakukan verbal, Bapak dan Ibu dapat menambah akun untuk admin. Jadi bisa di sini melalui button tambah, dan pilih jenis kelamin, lalu simpan. Atau mungkin sekiranya mau mengubah password juga dapat melalui menu ini. Berikutnya ada layanan pengaduan. Untuk layanan pengaduan sendiri ini merupakan seperti live chat, tapi Bapak dan Ibu dapat menjawab pertanyaan dari orang tua murid maupun siswa yang mengirimkan pertanyaan melalui website mereka. Di sini akan dibedakan mana pertanyaan yang belum direspon, dijawab, maupun yang sudah di close atau sudah selesai. Di sini juga Bapak dan Ibu bisa mendownload histori dari kegiatan tanya jawab melalui button download. Situ. Jadi nanti ada keterangan waktunya, pertanyaannya apa, jawabannya apa, itu kan terlihat.